Di video kali ini, gua akan menceritakan tentang kasus kematian seorang pria bernama John Lang yang dikabarkan meninggal dengan cara yang sangat aneh dan penuh dengan misteri. Tentu aja, untuk menceritakan kisah ini, gua juga akan menampilkan video, rekaman CCTV, hal-hal aneh yang dilakukan oleh John Lang dan juga berbagai teori konspirasinya. Kalau udah, kita langsung aja mulai ke dalam videonya. John Lang merupakan seorang pria yang sangatlah tertutup dengan kehidupan sosialnya. Ia dikabarkan juga bekerja sebagai seorang jurnalis dan tinggal di kota Fresno di California. Untuk foto muka asli dari wajah John Lang sendiri sampai detik ini gak ada yang tahu nih bentuk mukanya kayak gimana, suaranya kayak apa. Yang jelas, foto yang kalian lihat tentang muka John Lang yang sangat viral sampai detik ini, yang kalian lihat kayak topeng Anonymous, ini adalah foto yang digunakan oleh John Lang untuk foto profilnya di Facebook. Sampai suatu hari John Lang dikabarkan meninggal dunia. Di balik kasus kematian John Lang sendiri terdapat semacam konspirasi yang cukup aneh. Jadi gini, John Lang ini kan pekerjaannya adalah seorang jurnalis nih. Rupanya secara diam-diam John Lang itu kayak melakukan investigasi sendirian tentang tindakan korupsi atau kegiatan korupsi yang dilakukan oleh orang-orang dari kepolisian Fresno. Salah satu contoh dari kegiatan korupsi yang dilakukan oleh para petugas polisi yang ada di kota Fresno, menurut John Lang ini adalah mereka biasanya akan datang ke rumah warga, terus polisi ini akan melakukan scan ke kendaraan milik warga yang ada di kota Fresno. Terus kalau misalkan udah di-scan ya, para petugas polisi ini akan mencari kesalahan-kesalahan dari si pemilik kendaraan. Terus ujung-ujungnya mereka akan ditilang. Nah, informasi-informasi tentang investigasinya ini yang bisa membuktikan kalau anggota kepolisian Fresno beneran melakukan praktek korupsi. Semua informasinya ini itu diposting ke salah satu website yang disebut dengan Fresnobi. Setelah John Lang ngeposting temuannya hasil investigasinya ini di halaman Fresnobi, ternyata hasil postingannya ini itu mendapatkan umpan balik yang bagus. Banyak orang-orang dari warga Fresnobi ternyata suka nih dengan apa yang dilakukan sama John Lang. Nah, alasan dibalik kenapa para warga di Fresno ini suka dengan postingan dari si John Lang, mereka sebenarnya bukan mencari hiburan, melainkan mereka benar-benar mendukung John Lang dikarenakan warga Fresno sendiri pada saat itu juga curiga dengan kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian Fresno. Semenjak John Lang mulai menyelidiki kasus korupsi yang dilakukan oleh kepolisian Fresno, John Lang mulai merasa takut. Ia takut karena ada beberapa orang yang kayaknya mulai memata-matai dirinya. Dan karena John Lang ini merasa khawatir akan terjadi sesuatu pada dirinya, pada akhirnya ia memasang kamera CCTV. Setelah John Lang mulai memasang kamera CCTV di depan rumahnya, John Lang itu mendapatkan beberapa rekaman yang ditangkap sama kamera CCTV miliknya. Ada beberapa orang yang gak dikenal nih, yang gak pernah dilihat sama John Lang itu kayak berkeliaran di halaman rumahnya. Dan ada juga terkadang mobil-mobil yang suka parkir di area depan rumah si John Lang. Kalau kita kembali pada tanggal 13 Desember 2014, John Lang memposting video pertamanya yang berjudul Fresno LA Harassment for Crew Cab That Stalked Me at My Residence Numerous Times. Di dalam videonya ini, John Lang menjelaskan kalau ada beberapa mobil yang enggak ia kenali yang kayak tiba-tiba lewat di depan rumah si John Lang, terus dari yang awalnya berjalan kencang terus tiba-tiba pelan. Setelah itu mobil ini itu akan pergi meninggalkan area rumah John Lang, dan gak lama setelah itu nih mobil yang tadi berjalan pelan itu balik lagi, mutar arah terus pergi lagi. Anehnya lagi nih ya, setelah kejadian barusan yang dialami oleh John Lang yang dia mulai penasaran, ini mobil dari mana? Terus siapa sih orang yang kurang kerjaan kayak jalan pelan-pelan di area kayak ginian? Tiba-tiba ada panggilan telepon dari kepolisian Fresno. Sampai sini paham ya? Ada gerak-gerik gak jelas di balik tindakan si John Lang.
John Lang, dan kepolisian Fresno. Lanjut pada tanggal 17 Januari 2015, John Lang memposting lagi sebuah video yang berjudul Fresno LA Condition My Dogs and Neighbor Dogs at 11:30 PM. Di dalam videonya ini, John Lang menjelaskan pria yang terekam di dalam kamera CCTV adalah salah satu anggota dari kepolisian Fresno yang berusaha untuk menenangkan anjing yang sedang menggonggong ke arah pria ini, dan setelah itu pria ini itu berhasil masuk ke dalam rumah si John Lang, kemudian mencari sesuatu ketika John Lang lagi nggak ada di dalam rumahnya. Lanjut pada tanggal 27 Februari 2015, video ketiga dirilis kembali dengan judul 20 Minutes Gap in My Pelco Front Camera, Remote or Inside, Hacked by Fresno LA. Di dalam videonya ini, John Lang menjelaskan kalau pas dia lagi nggak ada di rumah nih, ada seseorang nggak dikenal yang berhasil masuk ke dalam rumah John Lang dan kemudian menghack CCTV yang ia miliki. John Lang di sini menjelaskan kalau kamera CCTV-nya itu udah dibajak oleh seseorang. Untuk membuktikannya, John Lang itu menyuruh para penonton untuk melihat detik-detik di balik kamera CCTV-nya, detik yang sedang berjalan di dalam kamera CCTV. Di sini kalian akan menemukan adanya detik ke-17:11 di jam 17:11 menit. Tiba-tiba itu diganti, berubah kayak di skip gitu aja, kayak dipotong oleh seseorang menjadi 17 jam 31 menit. Lanjut pada tanggal 15 April 2015, video berikutnya diposting kembali dengan judul Thermal Imaging Threat and Intimidation by Fresno Law Enforcement. John Lang menjelaskan ada sebuah mobil berwarna hitam yang kayak berhenti di depan rumahnya sambil mengarahkan kamera thermal yang mereka miliki ke dalam rumahnya ini. Sedikit informasi juga ya, kamera thermal ini merupakan sejenis kamera yang biasanya digunakan untuk mendeteksi adanya suhu atau kehidupan di dalam suatu ruangan. Nah, ini makin janggal nih. John Lang merasa kayak ada yang aneh. John Lang itu yakin kalau orang-orang dari kepolisian Fresno itu tahu tindakan John Lang dan mereka itu mulai melakukan atau memata-matai aktivitas John Lang. Pas John Lang ngelihat ke arah orang yang pakai kamera thermal ya, pas dia ngebuka jendelanya, tiba-tiba orang yang sedang ada di dalam mobil warna hitam itu kayak notice kalau ada yang ngelihat ke arah dirinya. Orang ini itu langsung pergi begitu aja. Selain keanehan yang terjadi di depan rumah John Lang, kamera CCTV-nya juga menangkap ada beberapa orang gak dikenal yang kayak bukan berasal dari kota Fresno, yang entah kenapa mereka ini berjalan mengitari area rumah John Lang dan mereka ini kayak berputar-putar. Nah, ada lagi nih satu momen yang lebih mengejutkan lagi, yang lebih membuat semua perkiraan atau insting yang dipikirkan oleh John Lang itu semakin terbukti. Jadi gini ya, John Lang itu kan tinggal di rumah yang areanya dekat di pinggir jalan. Di samping rumah John Lang itu ada tetangganya. Tetangganya ini itu dipanggil dengan nama Maxine Ramirez. Pada saat itu juga si Maxine itu kayak ngajakin si John Lang untuk hangout ke rumahnya. Kayak, Lang, main yuk ke rumah gua, ada yang seru nih. John Lang langsung kayak, daripada gua bosan mikirin orang-orang yang ngintai di rumah gua nggak jelas, mendingan gua main ke tetangga di sebelah gua. Jadi pas John Lang udah pergi ke rumah si Maxine ya, terus mereka udah berkumpul nih, rupanya Maxine itu bicaranya dikit, dia nggak banyak bicara dan rasanya suasana pada saat itu canggung banget. Yang pada akhirnya nih, karena John Lang merasa kayak nggak enak, suasananya canggung, nggak ada yang banyak bicara, John Lang itu kayak beralasan kayak, dompet gue ketinggalan nih, gue balik dulu ya untuk ngambil dompet gue yang gue tinggalin di dalam rumah. Cuman anehnya pas John Lang udah bangun dan mau berjalan keluar, udah nyentuh knop pintu nih ya, si Maxine itu langsung bangun, terus dia kayak ngehalang-halangi si John Lang untuk keluar dari rumahnya dan kayak pokoknya dicegah-cegah gitulah. Yang pada akhirnya nih, karena John Lang itu kesel, marah, dia itu
ngebentak si Maxine, terus ngebuka pintunya, dia langsung pulang ke rumahnya. Bahkan kalian juga bisa ngelihat di sini ya, pertengkaran yang dilakukan oleh Maxine dan juga John Lang itu kelihatan alias kerekam di dalam kamera CCTV yang ia miliki. Udah kayak berdebat di depan rumah, dan pada saat itu si John Lang itu langsung berjalan gitu aja, ninggalin si Maxine. Pas John Lang udah keluar dari rumah si Maxine, udah berjalan, udah mau masuk ke dalam rumahnya sendiri nih, John Lang itu kaget. Karena pas dia megang knop pintu rumahnya sendiri itu kayak udah kebuka, nggak dikunci. Sampai di sini John Lang curiga nih, ada maling masuk ke dalam rumahnya. Pas dia masuk ke dalam rumahnya, John Lang itu ngelihat printer, komputer, lemari itu dalam keadaan masih hangat. Printer sama komputernya masih dalam keadaan masih hangat, sedangkan lemarinya itu kayak dibuka-buka, kayak diobrak-abrik oleh seseorang. Pada titik ini John Lang itu sadar kalau Maxine Ramirez itu udah kerjasama dengan kepolisian Fresno untuk merencanakan menjebak dirinya dengan cara mengundang si John Lang datang ke rumah si Maxine, terus membiarkan seorang perampok masuk ke dalam rumah John Lang dan mengambil sesuatu. Nah, kejadian anehnya itu nggak sampai di sini aja nih. Rupanya setelah insiden rumah John Lang yang kebobolan oleh seseorang, yang bahkan John Lang itu nggak ngelapor sama polisi ya, karena John Lang juga ragu nih polisi ini mau ngebantu dirinya apa enggak, sementara polisi yang di sana juga mencurigai si John Lang, udah ngintai si John Lang sendiri. Besoknya nih ada mobil polisi yang mulai parkir di depan rumahnya si John Lang tanpa alasan yang jelas. Setelah John Lang berusaha untuk mengambil gambar mobil polisinya ini, rupanya polisinya ini itu kayak sadar nih, kayak mereka sadar kalau mereka sedang diintip sama si John Lang dan langsung pergi begitu aja meninggalkan area rumah si John Lang. Lanjut nih, pas di malam harinya John Lang kedapatan lagi ada sekelompok mobil polisi dan beberapa anggotanya yang nongkrong gak jelas. Mereka ini kayak nongkrong di tepi jalan sambil ngobrolin sesuatu yang bahkan gue juga gak paham kenapa ada mobil polisi yang mau nongkrong di depan rumah orang di malam hari dengan jumlah yang anggotanya itu ada banyak banget. Kalau gua gambarin, polisi ini itu kayak warga satu kampung yang sedang berkumpul untuk menangkap satu orang penjahat. Sampai suatu hari nih, John Lang tiba-tiba memposting sebuah postingan di account Facebooknya. Kurang lebih isi kata-kata yang ia jelaskan adalah, kalau semisalnya suatu hari aku menghilang atau ditemukan meninggal, besok ingatlah mobil van ini. Aku rasa melihat ada beberapa orang yang mengendap-ngendap masuk dan keluar ke beberapa bangunan dari pintu samping. Aku rasa aku telah menyebabkan banyak kekacauan di kota Fresno yang aku sesali. Di dalam videonya ini, John Lang mengatakan ada mobil van putih bertuliskan Guarante Carpet Cleaning Fresno. Tiba-tiba ada juga orang yang muncul di balik mobil ini terus menaruh sesuatu di area pagar dan kemudian pergi begitu aja. Lanjut di malam harinya nih, setelah kejadian si John Lang itu memposting tentang adanya mobil van putih yang kayak naruh sesuatu di depan pagar rumahnya, di jam 11 malam John Lang itu update status di Facebooknya. John Lang mengatakan ada seseorang yang akan main ke rumahku malam ini. Aku rasa aku harus memiliki senjata. Aku merasa ada orang jahat yang akan datang dan menculikku malam ini. Setelah John Lang ngeposting tulisannya di Facebook, di sini tulisannya itu mendapatkan banyak perhatian dari para pengikutnya. Mereka kayak shock gitu. Yang bener. Terus banyak juga yang komen kayak nggak percaya dengan perkataan si John Lang. Ada juga yang percaya. Terus ngerinya nih ya, setelah si John Lang itu ngeposting postingannya di Facebook, keesokan harinya John Lang dikabarkan meninggal dunia. Menurut informasi yang beredar pada saat itu, kepolisian Fresno mengatakan kalau si John Lang itu meninggal di dalam rumahnya sendiri dengan keadaan tubuh si John Lang itu ditusuk sebanyak 3 kali. Ada 3 tusukan di bagian dadanya, terus setelah itu ada juga kebakaran di dalam rumah si John Lang. Alias begitu si John Lang udah ketusuk sama pisau, tiba-tiba si John Lang itu kayak ngehirup asap kebakaran. Dan yang lebih anehnya lagi, sekaligus memunculkan sebuah misteri besar di balik kasus kematian John Lang itu adalah begitu polisi Fresno mengumumkan kalau si John Lang pada saat itu meninggal dengan cara
ada yang nusuk nih, ada yang masuk ke dalam rumahnya terus ditusuk, terus rumahnya dibakar. Ternyata polisi Fresno itu mengumumkan lagi kalau berita yang mereka publish semalam itu adalah kesalahan informasi. Menurut mereka, kasus kematian John Lang itu masih diselidiki sampai detik ini. Ini makin janggal lagi nih. Jadi pas kepolisian Fresno itu mengatakan kalau John Lang kasus kematiannya itu masih diselidiki ya. Jadi informasi yang kemarin itu salah. Rupanya kalau kita cari tahu tentang bukti otopsi tubuh John Lang, di sini ada yang menjelaskan kalau pas di otopsi John Lang meninggal dengan keadaan memang mengalami 3 tusukan di bagian dada dan mengalami pernapasan yang parah karena menghirup asap api kebakaran. Sampai di sini nih, ini kayak ada semacam kepolisian Fresno nih, kayak mereka lagi main-main nih dengan kasusnya si John Lang yang pada akhirnya itu membuat sebuah misteri. Kenapa John Lang bisa dibunuh oleh seseorang tanpa diketahui sampai detik ini? Apakah polisi itu nggak nyari kasusnya John Lang, nggak benar-benar dicari atau gimana? Yang jelas sampai detik ini ya, kasus kematian John Lang itu nggak ada yang tahu penyebabnya kenapa. Dan untuk informasi yang terbaru adalah John Lang ya mati gitu aja di dalam rumah di ruangan tertutup dan penyebabnya nggak ada yang tahu. Cuman kalau kita analogikakan dari semua cerita yang dilakukan oleh John Lang, ini makin menarik nih karena kemungkinan aja John Lang itu kan telah menemukan sesuatu yang bisa membuktikan kalau kepolisian Fresno itu beneran korup ya. Jadi orang-orang dari kepolisian Fresno itu sengaja kayak nutupin kasus si John Lang agar nggak ada yang selidiki lebih dalam. Karena kalau misalkan ada yang selidiki lebih dalam ya mereka takutnya hasil pencarian si John Lang itu bisa ketahuan dan membongkar sesuatu yang lebih besar di balik kepolisian Fresno. Oke, kurang lebih itulah dia video kita hari ini tentang cerita kasus misteri dari kematian John Lang yang sampai detik ini gak ada yang tahu kenapa John Lang bisa meninggal dan kenapa juga kasusnya itu kayak ditutup-tutupi oleh kepolisian Fresno. Cuma menurut gue yakin kalau John Lang ini itu dibunuh. Walaupun sebenarnya nggak ada bukti yang kuat yang mengatakan John Lang itu dibunuh. Ya mungkin aja ada orang yang bilang kalau John Lang mungkin gila terus gara-gara dia stres, depresi, ya budir. Cuman anehnya ya kalau misalkan ada orang yang mau budir, kenapa dia nusuk tubuhnya pakai pisau sebanyak 3 kali? Kenapa ya John Lang itu nggak kepikiran gitu kayak misalnya minum racun? Ya mungkin racun masih berlebihan ya. Kayak misalkan minum obat tidur gitu, obat tidur dalam jumlah yang banyak banget, itu kan ujung-ujungnya kalau overdosis itu bahaya juga, bisa menyebabkan kematian. Kayak kasusnya Isdal Woman yang gua bahas di video kemarin ya. Gua ada bahas juga kasus Isdal Woman yang katanya dia itu budir, nelan obat sebanyak 50-70 pil, terus ya udah kasusnya jadi aneh, dia telan obat terus tubuhnya dibakar. Anyway, untuk kalian yang kalau misalkan penasaran dengan cerita kasus dari kematian Isdal Woman, kalian bisa langsung aja main ke video yang ada di sebelah gua. Dijamin videonya itu seru dan bikin penasaran. So, langsung aja main ke video yang ada di sebelah gua. See you guys on the next video.